kasada hita hurtam, diuti hita patonggata sadarion. Ibagas goran ninay bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasting, sito palangit pakon tanaon. Amen. Hatamudo rigapan bahenahiku, anjaha panondang nalanku, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata, bapa nami nani gori atas, ujian apa terima kasih do sobakon nami bamu, halang ni holong apa idop uhunu boy hanami mangandongkom partonggoan, ijon sadarion, saya Roma ham marsada, marhasadaon pakon hanami, hatamudo rigapan bani goluh nami, saya parhasahapon hama, hanami marsada-sada, ase ihwa goluhon hanami, tong-tong haluahon, nahun bamu. Amen. Dodingta, haleluya nomor 332, ayat sada, pakon ayat 2. Kami panjatkan kepada Bagi Bapa, di mana pada malam hari ini kami boleh bersatu untuk mengikuti acara kebaktian persekutuan kami di GKP Sektor Sekuti Bapa. Meskipun kami melaksanakan dari ubah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap mempersatukan kami. Kami bersatu di dalam persekutuan kami, Bapa, di dalam ibadah kami ini. Bapak yang surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa. Hanya Engkau ajari hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Bapa.
agar kiranya firman yang akan disampaikan boleh menjadi dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan boleh menambah bekal kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Terima kasih Bapa, ajarlah Engkau bersama kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa Inang, kita ganupan, nagabe ambilan bata berminon, aima ibuat mbadi sada Musa, tolu itu. Ayat 20 tolu, dan subani ayat 30. Sada Musa 30 ayat 20 tolu, dan subani ayat 30. Sonon ma na iya tahun John. Jadi dokter si Joseph bani abang niai, itanggali si dia ma baju ni baju ganjang na jenges tumang na pinake niai. Itakap si dia ma iya anjaha ida bukon bagas sada godung tapi lumedo godung ai seng marisibah. Dok ai kundun masih dia lah homangan. Sanggana manatap si dia. Gabi idida si dia masada kafilah. Ni halak Ismail roh kun geliat rapakon unta ni si dia. Namambuan na misbo minak morum pakon hamonan bani perdalanan ni si dia. Mambuan barang-barang ai tutano masir. Jadi ini si Juda ma ubani sanina niai ahama utung ni anggo ibunuh kita anggita ai anjaha iponopkon kita daroh ni eta jualita ma iya hubani halak Ismail an ase ulang mangonai tangan kita hubadi ai anggita anjaha daging tado iya. Jadi itangion sanina ai ma iya. Sangga nama murtas tiga halak Midian ai. Itar cedia masih Joseph ku godung ai kuatas. Depai ijual cedia ma iya hubani halak Ismail ai. Harga Rp20. Jadi ibuan cedia masih Joseph utano masih. Ulak masih Ruben ku godung ai, apa lang BI i godung ai si Joseph ju pasti. Jadi irigati ma baju ni. Mulak maya ubani caninani nini ma. Lang BI jai ambia ai. Uja ma lawau ai ma pardas ni. Kita akan depan Bapak Inang. Mungkin setelah kita membaca tadi dalam teks ambilan kita pada malam ini, sebelum kita masuk ke dalam ambilan kita pada umumnya mungkin sering atau pernah mendengar istilah pilih kasih. Jadi tentang pilih kasih ini sangat berkaitan dengan teks ambilan kita pada malam hari ini. Ungkapan ini bisa muncul saja di tengah-tengah keluarga. Demikian juga mungkin di kantor atau di perkumpulan-perkumpulan juga. Tentu ada yang mendapat keistimewaan, perhatian dan perlakuan yang baik dibandingkan sesama yang lainnya. Tetapi kita akan depan, dengan situasi yang seperti ini, tentu sering juga memunculkan respon atau tindakan yang kurang baik oleh karena perlakuan yang bersifat pilih kasih tersebut. Bahkan mungkin di antara kita ada yang merasa seakan-akan kita ini aku dianaktirikan sehingga terjadilah kecekcokan ataupun komunikasi yang kurang baik antar sesama kita. Kita akan depan teks sambilan kita malam ini tentu sangat berhubungan dengan
tentang pilihan rasa pilih kasih tadi, tindakan yang yaitu yang mengistimewakan seseorang secara pribadi. Kisah yang terjadi di tengah-tengah keluarga si Yakub sesuai menurut perikop kita pada malam ini. Yakub memberikan atau menunjukkan kasih serta perhatian yang lebih terhadap salah seorang anaknya, yaitu yang bernama Yusuf. Dia memberi jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi si Yakub ini, rupanya si Yusuf ini lahir pada saat masa tuanya. Cobalah kalau kita bayangkan dia sudah masa umur 91, sangat tua sekali ya kalau apalagi menurut orang manusia seperti kita yang sekarang ini. Jadi itulah alasan. Nah, jadi Bapak Inang Ngaganupan, inilah awal sumber tragedi penjualan seperti yang dikisahkan di dalam perikop kita malam ini. Kita Ganupan, walaupun Yusuf sangat begitu dikasihi oleh bapaknya, namun di dalam teks ini dia memiliki nasib yang kurang beruntung. Dia sangat dikasihi bapaknya, tetapi juga sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Di dalam kisah Yusuf ini, Yusuf diperlihatkan sebagai figur orang yang beriman, berpengharapan dalam relasi dengan Allah. Dalam keseluruhan kitab Kejadian ini menunjukkan sikap daripada Yusuf sebagai model manusia beriman dan berpengharapan yang menerima serta menanggapi janji Allah. Inilah usaha Allah untuk memperbaiki relasi dengan manusia yang telah rusak di dalam dosa manusia. Kita ganungkan Bapak Ibu, di dalam ayat ini tadi, mereka menanggalkan jubah Yusuf. Tentu berkaitan dengan mengganti atau melepaskan sesuatu dari tubuh dari seseorang, ini adalah pekerjaan yang kurang baik. Kalau sesama kita manusia ini dilakukan seperti ditanggalkan baju kita, ya mungkin ini sudah melampaui hak asasi manusia. Mungkin kita pun kalau jangankan ditanggali baju kita, ditarik aja kera baju kita, mungkin kita sudah tidak bisa terima. Tetapi tidak sedemikian halnya dengan Yusuf. Perlu dijelaskan di sini. Secara umum, jubah maha indah ini adalah yang sering dipakai kaum kerajaan. Jubah maha indah ini adalah yang diberikan kepada orang yang memiliki kedudukan yang istimewa, baik di dalam lingkungan maupun di dalam keluarga. Jadi tidak seperti orang biasa yang bisa memakai jubah ini, orang pilihan ini. Jadi kalau dilakukan seperti ini memang sangat tidak baik sekali. Ditanggalkan baju yang begitu maha indah. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah mereka meninggalkan atau melepas jubah Yusuf, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kering, tidak berair. Biasanya sumur ini bisa dipakai sebagai untuk tahanan orang. Setelah mereka melemparkan Yusuf, mereka pun pulang ke rumah sambil makan-makan. Mereka sudah tidak ada beban lagi, merasa sudah aman. Tetapi setelah mereka pulang ke rumah, ketika mereka mengangkat wajah mereka, kelihatanlah oleh mereka suatu kafilah orang Israel, orang Ismail datang dari Gilead. Jadi dari yang mempunyai ide ini adalah saudaranya Yusuf yang bernama Yehuda. Dan mereka Yehuda seperti Yehuda mengatakan yang dikatakan di pada ayat 26-27.
Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah keuntungannya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita dan saudara-saudaranya juga mendengarkan perkataannya. Kita ganupan di dalam kitab suci, kata menjual sangat berkaitan dengan barang-barang sesuatu yang milik sendiri. Jadi artinya menjual yang milik sendiri, tidak menjual yang bukan miliknya. Berarti si Ismail itu adalah milik mereka. Tapi kita ganupan, jika manusia itu dijual, berarti dia sudah dianggap rendah. Sama seperti barang-barang yang semestinya dijual. Atau dikatakan seperti yang biasa kita katakan, mungkin tidak berlaku lagi. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur dan dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, dan Yusuf dibawa ke Mesir. Demikianlah kisah tragedi penjualan Yusuf tersebut. Tetapi kita gadukan. Namun di antara saudara-saudara Yusuf, ada juga yang cukup peduli terhadap Yusuf, yaitu Ruben, anak dari Lea sekaligus anak sulung dari Yakub. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata dia tidak melihat Yusuf lagi di dalam sumur itu. Lalu dikoyaknya lah bajunya. Kita akan depan sikap atau tindakan Ruben mengoyakkan bajunya tersebut, itu adalah tanda berlambang bahwa Ruben lagi di dalam suasana berkabung atau sedih. Lalu kembalilah dia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanalah aku ini? Ruben merasa terbeban sekali, karena memang selaku dia anak paling sulung. Bagaimanalah aku nanti harus mempertanggungjawabkan kejadian ini kepada bapakku? Demikianlah Ruben. Demikianlah saudara Bapak Inang tentang kisah tragedi penjualannya yang terjadi di tengah-tengah keluarga Yakub, yaitu penjualannya Yusuf oleh saudara-saudaranya. Kita akan lupa Bapak Inang. Jadi kalau kita baca setelah kita dengar ambilan kita pada malam ini, teks ini sangat berfungsi untuk menunjukkan kepada umat bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup manusia. Penderitaan menjadi sarana Allah dalam menyelamatkan umatnya. Bahkan lewat penderitaan yang dialami Yusuf ini, manusia diundang untuk menikmati cinta Allah, untuk terpenuhi pada waktunya. Penderitaan merupakan satu ujian akan kesetiaan manusia kepada Tuhan. Kita akan lupa, apa Inang, apalah yang mau kita apakan di dalam setelah mendengar ambilan ini. Kita melihat di sini, dari tokoh Yusuf kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu menjaga kekudusan hidupnya dalam kerukunan dunia. Ya, dengan mendengar nats-ambilan ini, kiranya kita bisa mengambil atau mencontoh sikap Yusuf untuk menambah bekal kita di dalam menjalani hidup ini. Kita akan lupa, dalam hidup ini selalu ada bahkan banyak perbedaan. Di dalam pekerjaan maupun di dalam hubungan keluarga, begitu juga di dalam meraih kesuksesan. Tetapi kita akan lupa, Tuhan mengajarkan kepada kita boleh beda, tetapi harus saling mendukung membangun hidup yang benar. Meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu bersaudara di dalam Tuhan. Terima kasih, Mak. Jadi
anggo caritaon niurnami tiki sekolah minggu pe anggo do itangar kita tene. Jadi memang ada orang yang duka butuh kita cerita ni si Yusuf, Yusuf. Jadi memang adung do ijon songonei ceritahon parambilan no kanai nei padas nih bahwa dalam keluarga, bagas keluarga ulang adong pilih kasih. Ya. Onma namambain umpamani songon si Israel, si Yakub no kanayai. Dia pilih kasih 10 tolu niembah nih. Dia pilih kasih ai mahalani marumur 10 tahun ma ia tubuh niembah nih si Yusufon. Tapi onma namambain iri saninani nalega. Onma naulang tene niurnami bani ita aganupan. Dep kusyai sukun doa huma bani si Ruben nokonai Ruben Simon Levi si Ruben si kanan kan dihuddo ia pamasukon si Yusufai hubani sumur nokonai bagas sumur dihuddo ya. Tapi mungkin ia misir mula kuselang ididah nih be. Jadi irigati ni hioni ai baju ni hioni dos doai ai pe sukun do hita seolah-olah padahal dia ikut merencanakan. Dari awal dia ikut merencanakan si Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur. Aido ma jadi sukun do hita nah si patni si Rubenon. Pertama dia ikut, tapi setelah kejadian lang ididah nebejai menyesal mayause irigati ni ma bajuni onpe niurnami nah dogoranunai nah hurang diar doma na si Suraya itene. Jadi niurnami ada kesimpulan ni yang kesimpulan ni humben nami hubani kita aganupan ulang kita anggo marnyomba dong sada dong dua ulang kita marpilih kasih tene si hatene ulang pilih kasih na padrahon sifat humbani Yusuf tene. Kalau Yusuf kita tahu dia tetap sabar ya. Walaupun nggak ditulis dalam Alkitab, dia dijatuhkan ke sumur pasti menangis dia itu. Tapi lang humai cerita nggak lupa nangis, tapi pasti nangis dia. Ruben tidak tegas. Kadang kita pertama pikiran kita hilang kasih. Kalau ni soman atau anggone saudara-saudara tene. Jadi Aimana memang nasiring panijolma, takut mengatakan iya, takut mengatakan kalau benar. Firman Tuhan katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Nah itu. Akibatnya apa? Ia menyesal, dikoyaki pun bajunya apa gunanya? Udah dijual sama apa saudara-saudaranya itu kan. Jadi anggo napar giate yon homani, lagi betul kita cerita onten. Cuma banyak bilang ton sampai ayat 30 dasar. Yusuf ini berhati yang sabar, lapang dada. Walaupun dia menangis di hati, dia nggak melawan. Itu juga yang mau kita contoh ya. Sabar, memang yang sabar ini yang susah. Akhirnya kan kesabarannya ya kita tahu dia akhirnya dipakai Tuhan. Nah, untuk saudaranya juga, untuk rakyat juga. Ay mana boy huma dapat kumbani ambilan nonten halani lang palada si bani ujung ambilan non ibani jon. Cuma kita tahu ceritanya dia dipakai Tuhan dan dia tidak dendam. Nah, sama babangnya juga nanti dia tidak dendam.
Nah, jadi no kenal kasih HP ulang mah memang tadi. Apalagi nyombah tadi. Pasti lidah di tiap hari sunaha orang tua ini pilih kasih atau tidak. Nah, jadi memang ya pilih kasih HP ya. HP si Supon membani si Rahel. Itu dilahirkan oleh Rahel yang dia bekerja raja bani tulang nih. Sampai 10 tahun tadi untuk kita doang. Itu memang alasan si Yakub bahwa dia sangat mengasihi Yusuf, dan Yusuf ini memang apa orangnya di dalam Alkitab ya, lemah lembut. Jadi orang tua memang kadang rado, sadar tidak sadar ya, bisa saja mengalami orang tua itu sedia buru kasihan. Hanya buru kasihan lagi kakakku. Orang tua itu nggak sengaja karena sakitnya dikasih anak-anak, dikasihanilah. Nah, lebih dikasihi, kurang dimarahi kalau ada salah. Jadi aiman hurun naboy tambahi. Jadi terima kasih mau bata. Alasan yang dikatakan oleh ayat 3 tadi, karena Yusuf lahir pada saat usianya di masa tuanya si Yakub 91 tahun. Apakah hanya sekedar lantaran dia masa usia tua? Apakah tidak ada kira-kira kemungkinan latar belakang yang lain? Ya ini kan mungkin sering juga terjadi kepada kita masing-masing di rumah tangga. Ya usah diri wapun tuai. Tolu dak anak di rumah, saya dong tong perbedaannya nasa ada pokoknya sadanari, ada 2 nari, naik kan naik. Mungkin ya bisa saja, mungkin karena si anak itu baik, atau karena si anak itu pintar, rajin, dan yang ada yang mungkin yang lebih daripada saudaranya. Tapi kalau hanya sekedar lantaran di usia tua, apakah ada mungkin latar belakang yang lain membuat si Yakub lebih mengasihi anaknya yang bungsu ya anaknya apa itu si Yusuf. Sebuah cermin sebenarnya yang diberikan oleh Natsari ini, yang dimana satu keluarga lah kita bilang ya, masih bapaknya samanya semua itu bisa saling iri dan saling berniat untuk saling meniadakan gitu kan. Apalagi lah kalau kita cuma berhubungan satu kurianya, satu sektor gitu kan. Yang satu keluarga saja bisa seperti itu gitu. Dan itu sudah kejadian semenjak ribuan tahun yang lalu. Bisa dibilang pada dasarnya mereka juga ini juga menyesal juga pada akhirnya gitu. Jadi itulah mungkin gambaran bagi kita bahwa hal-hal seperti ini mungkin bisa saja sampai saat ini masih terjadi, di mana kejahatan-kejahatan besar itu dimulai hanya dari sebuah iri saja gitu kan. Hanya karena iri kita merasa tersisih. Soal kalau dalam konteks ini kan mereka merasa orang tuanya pilih kasih, padahal sebenarnya tidak mungkin seperti itu gitu kan. Dan di kemudian harinya kalau cerita ini kita ikuti, akhirnya suatu saat mereka bertemu lagi dengan saudara yang pernah mereka buang dulunya gitu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit apa latar belakang si Yakub sangat mengasihi Yusuf. Pertama memang seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga tadi ya. Ketiga tadi bahwa memang si Yakub sangat mengasihi Yusuf karena dia adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Tidak itu saja, karena memang juga si Yusuf itu lahir dari perempuan yang sangat dia kasihi, yaitu si Rahel. Jadi kita tahu kisahnya di pasal 29, kejadian pasal 29, kita bisa ikutin itu nanti, bagaimana kisah perjuangan seorang Yakub untuk mendapatkan Rahel. Sampai bertahun-tahun dia menantikan
mertuanya Laban memberikan putrinya Rahel kepada si Yakub. Jadi mereka yang bersaudara ini, Yusuf dan saudara-saudaranya jadinya sebenarnya memang saudara tiri. Tetapi karena mereka hidup bersama-sama, mereka menjadi keluarga besar, dan sikap yang ditunjukkan oleh orang tua mereka, terlebih si Yakub kepada Yusuf, memang sangat kelihatan, apalagi ketika dia telah memberikan jubah yang khusus kepadanya. Selain itu juga kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ternyata si Yusuf juga punya mimpi. Dan itu dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Jadi mimpi itu bagi kita perjanjian lama itu merupakan seperti ramalan akan masa depan. Jadi ketika Yusuf bermimpi, apa yang menjadi mimpinya? Dia mengatakan dia melihat sebuah berkas gandum yang berdiri tegak dan itu adalah miliknya, sementara berkas gandum yang lain yang adalah milik saudara-saudaranya tunduk. Terjadi bahwa saudara-saudaranya di masa depan akan tunduk kepada dia sebagai seorang yang akan dipilih, gitu, sebagai seorang pemimpin. Tetapi kalau kita bayangkan, itu adalah sebuah mimpi yang sebenarnya si Yusuf sendiri yang menjadi korban, ya tidak tahu menahu gitu. Apakah itu akan terjadi atau tidak, tetapi memang dalam kisah perjanjian lama ketika mimpi itu diartikan sebagai sesuatu, bisikan yang dari Allah dan pasti akan terjadi, itulah yang membuat mereka semakin membenci. Jadi ayat 5 juga dinyatakan juga di dalam Alkitab kita, pada pasal 37. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi dengan sikap orang tua yang pilih kasih, mereka sudah tidak suka. Karena memang juga dari si Yusuf ini lahir dari perempuan yang diharapkan oleh si Yakub. Kemudian ketika mereka merasa iri dengan Yusuf, muncul lagi mimpi yang diutarakan oleh si Yusuf kepada saudara-saudaranya, seolah-olah dia akan menjadi yang terlebih daripada yang lain. Itulah yang semakin membuat kebencian bagi saudara-saudaranya ini. Itu jadi pengantar kepada kita. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami dengar, saja boleh menambahi bekal kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengambil atau mencontoh sikap daripada Yusuf Bapa, supaya kami bisa menerima penderitaan apapun yang datang kepada kami Bapa, supaya kami semakin teguh iman percaya kami, supaya kami semakin menjadi orang yang berguna, bahkan membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mandoding Mahita, haleluya, nomor 240 ayat sada, pakon ayat 2.
Mahita. Bapak nama yang gloria atas, kami Tuhan kami, kami terima kasih bamu Bapak, harapan kami dengan kami, kirim, atas nihur kesehatan ini, kesempatan boleh kami membantu pertumbuhan kami Tuhan, lagi kami baik, secara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi Tuhan kami, terima menuju Tuhan kami, cara menjual hatamu Tuhan. Terima kasih banyak kehidupan hidup Bapak. Lagi banyak masa-masa pandemi Tuhan, biar Tuhan kami aman kesehatan Bapak. Terima kasih Mbak Tuhan, tong-tong kesemanian kami, kasih boy Tuhan tong bersyukur, dan boy tong-tong kami waspada Tuhan, menjaga protokol kesehatan Yesus. Sudah mengerti manihan kami Bapak. Terima kasih Mbak Tuhan, bani pertemuan kami, pertemuan kami, cara jumpa. Pertumbuhan kami, bani haganupan, sektor kami untuk Bapak. Bisa pemarianan, kantong-tong masuk-masuk, ambere, kesehatan Tuhan. Khususnya orang tua kami, lansia, bisa pemarianan, beri kantong-tong, malas nyuhur, bani nahurang, bobo ke Tuhan Yesus, sana lihat Bapak. Dalam tentang iman na teguh Bapak. Kenapa mani, kasama nami, na orang sehat, at pinaburitan. Ay eda, sitwa, montimur, na orang sehat Tuhan, ibatang Tuhan. Dalam Tuhan, hubani kesehatan Bapak, sama-sama kami hubani malas niyo Tuhan, terlebih Tuhan, bagas na baru orang tahu Bapak. Sambihan mas niyo hubani Tuhan, terus kesehatan, ganda niyo. Si boy hamba Tuhannya, menjaga pahapun di Tuhan di Batang. Tapi kalau pakai jai ham untuk makasamahan Tuhan dalam lasnya. Karena yang Bapak, lagi nyembah nami, pas mana gutom, pokoknya paling gutom, na merukah bekas nagoritan Tuhan. Buat hamba sunaha, kaya dan sedia Bapak, kamana parja tehon si sedia Tuhan. Masih semakin belum mati dia menandahan lagi banyak terbasarkan dan sehat. Ini memiliki keluarga, boleh mempercayai Tuhan, keluarga Kevin Tuhan, apapun Tuhan lekan Tuhan Yesus. Nah, kemana Bapak, Titi, Mama Ditya, nai simbol Tuhan sedia, nah orang sehat cuma Bapak anak nami, Yesus. Bapak masuk pas maham bani sedia Tuhan itu pada semalam Tuhan pas musam tambar dapat ini sedia Tuhan. Tunggu mandi sedia mengendal nama Bapak persaya bahwa hamdo naboy menambari segala naboy kami Tuhan Yesus. Nah itu macam tonggulan menyehatkan Tuhan Tuhan karena anak masih sekolah kasih tongtong Tuhan, pasukan sedia, khusus nih yang namin na sekolah dengan Tuhan, di masa-masa pandemi Tuhan, belajar secara online, jalan, berkati orang tua nih sedia Tuhan, atau membantu Bapak. Ahan na suruh konduro nih Tuhan, secara online Tuhan, asiboy Tuhan sedia rumah, lagi di rumah belajar, boy mas semangat Tuhan Yesus. Sambutan hamba ni orang tani sedia Bapak. Dana nang pagi ini sedia rumah Bapak. Dirham kesehatan, dirham malas nihil Bapak. Tunai Tuhan, patong berdoa nami, aima bani gereja nami hang Tuhan. Malas suhur nami Bapak, alai domba mardalan, dari minggu ay, dari Sabtu ay masinode, resort, jadi terpilih Tuhan, menghemani Tuhan, utusan sinode bolan Tuhan. Pasuk-pasan yang Tuhan,
untuk melayani ibadah perhatian kamu dan pengawapan terpuji Tuhanmu dan bersama Tuhan. Nah, nalaho si hurjahun sedia nalau bani ari-ari nalau roh Tuhan. Nanti semakin ramah judi rumah Tuhan, resort tanyon, rosi GKPS nami Tuhan Yesus. Yesus ini resort koloni Bapa. Tunai domani martong kami Tuhan, lagi untuk pelantikan di piara mingguan Tuhan. Masih boy sedia sirsir roh Tuhan, pandidion piara mingguan Tuhan tanggal 6. Masih isi na lahutan di pasukan Tuhan, orang tua ni, kena nyumpah Tuhan. Kanami naman yung hatamu Tuhan, bari borin na pasukan Bapa. Masih martong ni hatamu Tuhan, ada di jaluhan nami tungon. Masih boy hanami Tuhan, mencontoh sifat Yusuf yang selalu lapang dada Bapa, yang selalu mengampuni. Ala nilang ibutuhan namin Tuhan. Problem namin pribadi lepas pribadi Tuhan. Dari beda-beda Tuhan, dari ham problem namin Tuhan itu. Tapi buhay namin Tuhan, di bagas sasabaron, na natongtong mengandalkan ham Bapa. Ala ni ham Tuhan, nambere, rencana-rencana na indah uban namin Tuhan. Rencana yang damai sejahtera Bapa. Sibuhan namin Tuhan, melawan segala roh-roh jahat, dibolis na lamang gangguhan namin Tuhan, namin jatuhkan iman namin Bapa. Sibuh sepakat ka namin bagasam Tuhan. Kurang sepakat, nalaho, persedahon, songon salina ni Yusuf Tuhan. Tapi buhay namin saling mengasihi Tuhan Yesus. Buhay namin mengampuni hasaman namin na menyakitihan namin Tuhan. Nay Bapa, tuloy na pasing manamarsura ban namin, pribadi lepas pribadi. Hingga na dulu semakin dohor ngomong Tuhan, semakin dekat namin Tuhan, buat menjadi berkat, buat marabuahan namin Tuhan Yesus, Tuhan hatamu. Hingga namin lang si soya-soya Tuhan, menangar hatamu Tuhan. Tapi Tuhan namin Bapa, semakin dewasa iman namin Tuhan, semakin memperkenan on harus ketemu Tuhan Yesus peniguluh namin Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus penihagapan panginoon. Itong bagahan namin umat Tuhan, banihaganupan dosa namin Tuhan. Ang pulihama namin Bapa, kasi sa Panginoon ko ba mo. Yan ang manjalo pasu-pasu mo Bapa. Dan pumunama itong galaman Bapa, maritegis Tuhan namin. Amen. Mandoding mahita, haleluya, nomor 470 ayat sada. Tonggo mahita, mangunduskon galangan ta bani naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa namin na inagoriatas. Terima kasih papuji-pujian ma isobahkon hanami hubamu. Doma ijalo hanami hatamu na pinadas ni juag-juagmu. Paggugoy hamma hanami mandalan konin, bani guluh nami siganupari. Bani panorangon, Yondos kon hanami matiri nami pakon pasu-pasu nadok bineremu ben nami. Nagabi galangan hatari makasyon nami hubamu. Say jalo anjaha pasu-pasu hama galangan namion. Lao pabulakon na rajonmu pakon pararatkon hatamu i duniaon. Nagabi asangaponmu ibagaskuran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Riap mahita martonggo marhite tonggo na iajarkon Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inaguriatas say nama passing maguranmu. Say rohma rajonmu. Say saut marusum nimu inagurito ngahon songon na inaguriatas. Perihama banami sadarion naguluan nariari. Sasaphama dosa nami songon panasap nami. Panidosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubehamu parlajuan. Paluahama hanami umbani pangaku. Ay hamdo simada harajaon. Pakun nagkukun. Apa sangapon saduka ni lukahni. Amen. Jalo hitama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibata. Hidup ni ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakun holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsaoran ni tunggu na pasing makasomani hita haganuhan. Amen. Puji syukur do ya toh kita hubani Tuhan, alani boy merdalan pertonggoata di bagas nadiar. Jadi dapat dua hon. Terima kasih mahoma ya tahun hanami hubani Bapa situa Yan Rusman Purba. Dadop pada skon ambilan di tengah-tengah ta sektor sebutin ya. Jadi tiga noli bakacong merambilan beni sama jadwal nih. Oh iya. Ulang lalap Aduh. membawa ulang lalap membuat doding kan. Terima kasih bani Tuhan, doma terus de sindo de resort dan doma periodisasi. Jadi doma agak ringan sedikit. Nah, jadi bani kita kuriata hari Minggu ini kita akan ada pendidion dan ada juga sekaligus penelitian pengurus resort. Ada lang tertang ray halani dua selitani mama. Tadi asli dolang asli tadi. Tadi asli. Ampun, terbalik Oke, saya sorry tadi sebentar nggak bisa ikut menghilang sebentar tadi. Kebetulan Jum juga ada acara pernikahan layak kita, layak Restitusi Naga. Jadi anak tulang, jadi Purwa di situ marsab juga katanya tadi. Yang Jadi artis baru selesai. Yang artis itu kela ya. Iya, baru selesai saya disuruh marsab dari Medan mewakili. Kupikir Bang Acong pun telat tadi karena ke situ juga karena si Mas Mesin Naga itu kan. Mana tahu rupanya enggak. Ya, jadi Bang Acong udah gunting kuku dia. Enggak ada yang dikunyahnya gunting kuku. Kemudian Mas Senek, Mas sudah nyon. Senek kayak enak seneknya kela ya, pakai kotak-kotak. Masa garo tonggo ranggonari hai, so kusut do pemandangan utonggo. Ranggonari malega. Oke, terima kasih tadi kepada perambilan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada yang Bijang Selamat, Makela, sektor yang tetap selalu setia. Kapan-kapan kalau mau jotun bilang juga. Itu juga terima kasih kepada yang di Simalingkar, semua keluarga di Simalingkar ya, orang Inang dan juga keluarga Bapak Gisel dan semualah anak-anak sehat-sehat terus. Begitu juga dengan keluarga Poranger di Tanyasli. Selamatlah sudah selesai satu tugas di resort. Akhirnya bisa fokus juga ke jemaat. Semakin berkati Tuhan Nela yang membalas saya nasihat. Juga kami sapa kepada kami di Batam. Kalau owatin Tuhan pasti akan menolong. Bapak Ella di Budi Luhur, terima kasih capek kemarin dari Raya. Thank you ya, salam sama Kak Dina juga. Terima kasih lagu hari ini juga dikirim dengan sangat baik sekali. Kepada yang di skip juga, Kela ini Sekur, terima kasih. Jangan lupa hari Kamis. Hari Kamis kita ketemu dengan menu yang berbeda. Tetap ya. Jus ikan asin.
Jadi itu juga sama juga kami di sini di rumah ini juga buka studio juga untuk ini Mama Klip juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Aman ya. Terima kasih udah jadi singer kemarin sesi Bapak. Lancar terus proyek ya. Oke. Amin. Juga tadi Inang Pendeta Elizabeth juga mungkin sudah terputus tadi koneksinya. Terima kasih juga sudah hadir dan juga membawa kita dalam diskusi juga untuk kesimpulan-kesimpulan. Jadi untuk mengakhiri kita lambaikan tangan kita ke kamera. Tuangkan suara pujian Edo